الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا في الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاديهم وارزقنا بالخير يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu ialah penghulu dari sekian hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Dari ulama salafus saleh juga mengatakan dua khutbah itu menempati dua rakaat salat. Apabila khatib telah naik ke atas mimbar dan memulai khutbahnya, hendaklah di antara kita jangan ada yang berbicara lagi. Seandainya ada di antara kita yang berbicara seperti perkataan diamlah, maka sia-sialah Jumatnya. Rasulullah SAW bersabda, tiada berpahala Jumat
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang tidak kalah penting adalah keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga pada siang hari yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat fardu Jumat kita secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada junjungan kita tersebut dengan ikhlas, insyaallah di dunia ini kita akan diberikan ketenteraman jiwa kita, batin kita, dan insyaallah di akhirat kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah memasuki puasa yang ke-14 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini insyaallah akan merupakan investasi kebaikan kita dan insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah beruntung bagi kita orang-orang muslim yang melaksanakan ibadah di bulan puasa ini. Kenapa? Dengan puasa tersebut akan membawa kita, akan mendidik kita, yang tidak kalah pentingnya adalah akan membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini
kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian diiringi dengan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ibadah-ibadah penunjang lainnya, yakni ibadah salat sunnah lainnya, seperti kita melaksanakan qiyamul lail, baik pun salat qabliyah, sunnah qabliyah dan ba'diyah. Karena sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini insyaallah pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 itu di penghujung ayat itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena harapan kita semuanya, dambaan kita semuanya adalah kita bagaimana kita berupaya dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting adalah predikat yang kita sandang adalah nantinya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan melaksanakan ibadah pada malam hari ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan, itu adalah merupakan motivasi kita. Terutama ibadah puasa itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah sunnah yang kita laksanakan ataupun qiyamul lail yang kita laksanakan, itu adalah merupakan amal tambahan nilai plus yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70.000 kali lipat. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya dijelaskan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzanbi, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di bulan suci Ramadan ini, di samping kita melaksanakan ibadah wajib, dan insyaallah didikan-didikan di bulan Ramadan ini insyaallah akan membawa dampak positif kita setelah kita selesai ataupun setelah Ramadan ini kita lewati nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di bulan suci Ramadan ini jangan kita lewati, yaitu bagaimana kita memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Setidak-tidaknya kita bisa menghatamkan 1 kali khatam Al-Quran kita. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulannya Al-Quran, turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kalau kita selalu bergelimbang dengan Al-Quran, insya Allah kita akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan hidup kita. Mencari rezeki kita insya Allah diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mudah, jalan yang tidak diduga. Karena apa? Tidak pernah kita melihat sebuah penelitian bahwasanya orang-orang yang selalu bergelimang dengan Al-Quran,
orang selalu menghafal Al-Quran dan hafiz Al-Quran di dalam kehidupan yang bangkrut ataupun di dalam kehidupannya susah, tidak ada. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri jalan kepada hamba-hambanya, kepada kita umat kaum muslimin yang selalu berilmu dan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan insya Allah kita bisa menjadi hafiz Al-Quran. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada keistimewaan khusus yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Coba kita rasakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa, berbuka puasa kita, alangkah bahagianya diri kita. Kenapa? Kebahagiaan ini sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa. Dan kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, karena bahagianya luar biasa. Kemudian juga insya Allah di akhirat nanti kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik? Kita lengkapi dengan solat sunnahnya, kita lengkapi dengan menghidupkan malam-malam Ramadan, dan insya Allah kita akan tergolong kepada hamba-hamba Allah yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya sampaikanlah kabar gembira kepada sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa untuk mereka itu akan kami sediakan surga yang mengalir air sungai di bawahnya. Kita yakin dan percaya bahwasanya janji Allah ini akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya yang melaksanakan amal soleh ketika hidupnya di atas dunia, terutama yang terlebih khusus lagi bagi hamba-hambanya yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Puasanya Allah yang langsung membalaskan, Allah yang langsung menilaikannya, ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Manusia tidak bisa mengetahui apakah seseorang ini berpuasa, betul-betul berpuasa atau tidak, tapi Allah yang bisa mengetahuinya. Allah yang akan memberikan fadilah ataupun ganjaran pahala dengan puasa yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia bisa melalui pintu, yaitu pintu khusus yang namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini adalah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan penuh iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di penutup khutbah kita pada siang hari, mari kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena doa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu insya Allah langsung diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu lalu banyak berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak sekarang Allah kabulkan, dan insya Allah sehari ke depan dan selanjutnya Allah akan kabul doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan lahir dan batin kita di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Insya Allah dengan badan kita sehat, lahir dan batin kita sehat, insya Allah kita bisa sukses melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
dan insya Allah rezeki kita selalu dialiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki-rezeki yang penuh barakah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.